Jadi di pembahasan kali ini kita akan bahas tentang penerbitan atau langkah-langkah awal menerbitkan sebuah buku gitu. Bukunya dalam bentuk apapun, bisa cerpen, novel, atau tulisan-tulisan lain. Semuanya bisa diterbitkan. Kalau jawaban singkatnya sebenarnya sangat mudah ya untuk menerbitkan buku, apalagi di pustaka. Ada beberapa opsi menerbitkan buku. Mungkin yang paling digemari teman-teman itu menerbitkan buku secara gratis. Itu kita juga menyediakan, cuman ada beberapa kelemahannya. Totalnya kita ada tiga cara menerbitkan buku, khususnya di Detak Pustaka ya. Misalkan teman-teman pengen menerbitkan buku, yang pertama menerbitkan buku secara gratis. Ini teman-teman bisa akses di detakpustaka.com, kirim naskah, atau langsung saya share screen aja. Nah, kita akan bahas tentang kirim naskah ini. Ini menerbitkan buku secara gratis. Nah, nanti teman-teman bisa baca syarat dan ketentuannya di sini. Teman-teman kadang-kadang ada yang ngechat CS tanya syarat dan ketentuan. Padahal di sini udah ada sebenarnya. Tinggal teman-teman mau baca apa enggak gitu. Ini 100% gratis ya. Jadi teman-teman nggak dipungut biaya apapun. Sampai naskah teman-teman diterima itu gratis. Jadi yang pertama masalah syarat umum ya. Ini yang sering kali ditanyakan tentang pertama kesesuaian tema. Jadi teman-teman nanti menjelaskan tentang tema ini apa hubungannya dengan keadaan saat ini gitu. Jadi kalau bisa membuat tulisan, apalagi yang dikirimkan ke penerbit ya, sesuatu yang hangat atau yang sedang dibicarakan orang. Nah ini teman-teman bisa riset-riset kecil-kecilan di Google Trend gitu. Sama seperti ketika teman-teman menulis artikel blog. Artikel blog kalau mau SEO-nya bagus atau banyak yang baca, itu kita harus baca apa yang menjadi tren saat ini. Ini sama juga berlaku untuk buku. Nah, bedanya kalau buku nanti dicetak, kalau artikel ya dalam bentuk artikel gitu. Jadi syarat umum yang harus teman-teman ketahui adalah kesesuaian tema dengan keadaan saat ini. Apa yang terjadi saat ini, apa yang sedang hangat dibicarakan, kita bikin buku, maka buku itu pasti kemungkinan besar akan diterima. Bukan hanya diterima aja, itu juga akan memberikan dampak yang cukup bagus untuk penjualan buku teman-teman nanti. Karena pembahasannya cukup hangat gitu. Lalu yang kedua adalah tahu siapa yang akan membaca buku teman-teman. Ini sebenarnya tips-tips awal teman-teman ingin menerbitkan buku. Jadi syarat-syarat umumnya adalah tips awal juga. Jadi ketika teman-teman memutuskan untuk menerbitkan sebuah buku, maka yang pertama kesesuaian tema dengan hal yang mutakhir atau hal yang terjadi saat ini yang sedang trending. Yang kedua, siapa pembacanya nanti. Kebanyakan penulis salahnya di sini. Menulis buku sesuai dengan preferensinya sendiri. Jadinya nggak laku. Padahal dia pengen laku dibaca banyak orang. Maka langkah kedua setelah tahu dia mau nulis apa, maka dia juga harus tahu pembacanya siapa. Gitu ya. Jadi nomor 2 ini juga sangat penting, mengetahui pembacanya siapa. Sambil membahas tentang syarat umum ini, kita bahas tips-tipsnya juga ya. Lalu yang ketiga ini bersifat teknis. Jadi teman-teman nanti menuliskan biodata singkat atau sebuah CV gitu tentang tulisan teman-teman dan juga biodata dari penulisnya itu. Lalu untuk syarat dan ketentuan ini nanti berisi tentang ini fiksi atau non fiksi, tentang apa gitu. Kadang-kadang ini juga sering ditanyakan. Yang pertama naskah harus original, ini wajib. Jadi nggak boleh plagiat, copy paste, apalagi punyanya orang diterbitkan gitu ya. Ini nggak boleh. Pelanggaran hak cipta nanti.
Dan untuk kategori bukunya, hampir semua kategori, hampir di semua penerbit juga, gak hanya Tetap Pustaka itu diterima. Kecuali beberapa penerbit yang emang mengkhususkan diri untuk beberapa kategori aja. Misalkan kayak Mojok gitu ya. Penerbit Mojok itu hanya menerbitkan buku-buku anti mainstream yang bersifat kritikan atau berisi sarkas gitu. Kalau kebanyakan penerbit seperti ini, bisa kumpulan cerpen, buku novel, kumpulan puisi, buku anak, pengembangan diri, dan banyak lagi. Banyak buku yang bisa diterbitkan. Jadi nggak perlu bingung bukunya ini harus bagaimana. Terserah teman-teman, asalkan syarat umum tadi terpenuhi. Temanya jelas, tahu target pembacanya, dan juga biodatanya lengkap gitu ya. Untuk tulisannya apa, ya sembarang, apa aja, asalkan bukan yang berbau sara gitu aja. Itu udah sangat sangat masuk lah, bisa diterima penerbit gitu. Dan yang ketiga ini seringkali menjadi kesalahan penulis juga. Nulis satu naskah disebar ke beberapa penerbit. Nah ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Nanti kalau diterima di beberapa penerbit, misalkan ngirim ke 3 penerbit, diterima di 2 penerbit. Nah ini nanti akan timbul masalah. Yang pertama, teman-teman nanti misalkan menerbitkan di penerbit A dan penerbit B nanti teman-teman cabut, bisa-bisa nanti teman-teman di blacklist. Ya, teman-teman nanti bisa di blacklist dari penerbit itu. Oleh karena itu saran terbaik ya dari saya sebagai yang memiliki penerbitan gitu, tulis masing-masing naskah ke masing-masing penerbit. Jadi satu penerbit satu naskah gitu. Jadi ketika diterima, ya alhamdulillah gitu, nggak ada sengketa apapun. Dan ketika nggak diterima, kita bisa kirimkan ke penerbit lain. Jadi ini kayak kayak apa ya, hukum dasar dalam penerbitan ya. Teman-teman harus pahami untuk masalah yang seperti ini. Jadi jangan sampai mengirimkan satu naskah ke beberapa penerbit. Ini untuk teknisnya ya, teknis. Hampir semua penerbit saya rasa hampir sama. Minimal 10.000 kata, maksimal 60.000 kata. Ini relatif sih ya. Tapi kalau untuk Tetap Pustaka segini. Untuk Tetap Pustaka segini. Bisa aja di penerbit lain beda, dan lebih sedikit atau lebih banyak itu tergantung. Ini cukup relatif soalnya. Gitu ya. Terus untuk formatnya ini format standar. Kita pakai Microsoft Word aja. Fontnya juga Times New Roman aja. Pokoknya standar ini sesuai dengan ketentuan. Sesuai dengan ketentuan. Lalu yang paling penting ini, bukan yang paling penting sih sebenarnya, tapi ini kayak proposal diri gitu, untuk kayak teman-teman menawarkan sebuah barang atau menawarkan sebuah anggaran. Misalkan teman-teman anak organisasi ya, ketika menawarkan sesuatu atau acara gitu, pasti kan ada proposal. Sama halnya dengan menerbitkan buku, apalagi ini menerbitkan buku secara gratis ya. Jadi teman-teman harus membuat sebuah proposal. Kenapa naskahmu layak diterbitkan oleh penerbit? Nah ini kadang-kadang kelupaan teman-teman ini. Proposal yang berisi tentang naskahmu ini kenapa harus kita terbitkan. Ini harus dicatat. Soalnya ini penting. Kadang-kadang kelupaan. Bukan kadang-kadang, sering banget penulis-penulis itu kelupaan menulis sebuah proposal di dalam naskahnya. Alhasil kita nggak tahu alasan dia menerbitkan karena apa. Terus kenapa harus kita terbitkan.
Kalaupun bagus juga kita kan nggak tahu ya kejelasannya ini marketnya siapa gitu. Makanya ditulis di proposal. Proposal ini nyambungnya di atas tadi, di syarat umum, di biodata penulis ini. Nyambungnya di sini. Gitu ya. Lah ini cara pengirimannya. Ini kita bahas tentang menerbitkan secara gratis dulu ya. Nanti ada penerbitkan secara berbayar juga. Untuk cara pengirimannya, hampir semua penerbit sama ya. Sama lewat email. Cuman bedanya kalau di Detak Pustaka nggak manual, kita sediakan form khusus di website. Jadi teman-teman harus ngisi form-form itu. Jadi lebih dipermudah gitu, nggak ambigu apa yang mau dikirim. Jadi untuk menerbitkan buku secara gratis, itu teman-teman pertama harus mengetahui, ini tips juga ya untuk teman-teman yang mau menerbitkan buku atau mau menulis untuk diterbitkan. Yang pertama, kita review ulang ya. Yang pertama, kesesuaian tema dengan situasi saat ini. Kira-kira tema ini cocok nggak kita tulis di saat ini gitu. Misalkan tahun 98, kita nulis tentang reformasi, itu pasti laku. Tapi kalau saat ini kita nulis tentang reformasi, ya nggak laku. Tapi kalau kita nulis tentang Korea misalkan, drama Korea, mungkin aja laku, mungkin ya. Kita sambungkan ke poin kedua, mengetahui sasaran pembaca atau target market pembaca. Kalau kita nulis tentang drama Korea, ya kita tahu pembacanya pasti orang-orang yang suka drakor, gitu ya. Lalu naskahnya harus original atau tidak plagiat. Nulis sendiri, salah-salah nggak apa-apa, nanti di penerbit akan dibenarkan. Yang penting nulis dulu aja, naskahnya bagus pasti diterima. Lalu jenis naskahnya juga bebas, non fiksi atau fiksi bebas, asalkan tidak mengandung sara. Naskah eksklusif ini maksudnya nggak diterbitkan atau nggak dikirim ke beberapa penerbit. Jadi khusus di penerbit itu saja. Dalam hal ini Detak Pustaka ya. Nah untuk teknisnya ini bisa dibaca. Ini teknis banget ya. Setiap penerbit beda-beda. Nah gitu ya. Untuk cara menerbitkan buku secara gratis. Jadi cara-caranya seperti itu. Lalu ada lagi cara menerbitkan buku. Ada dong. Yang gratis ini namanya, istilah umumnya ya, menerbitkan secara mayor. Ada lagi yang menerbitkan secara individu, namanya penerbit indie. Lah penerbit indie ini agak berbeda dengan penerbit mayor yang gratis tadi. Ini bayar. Jadi semua yang teman-teman kirimkan itu nanti bayar semua. Tapi bedanya ya, untuk royalti teman-teman memiliki hak 100% atau penerbit tidak mengambil bagian. Beda kalau yang gratis tadi itu ada sistem pembagiannya sendiri. Nanti ada kontrak-kontraknya sendiri gitu. Jadi kayak semacam kerjasama gitu antara penerbit dan penulis. Tapi kalau yang indie, kita bahas yang indie. Kalau yang indie itu karena teman-teman bayar, maka royaltinya 100% untuk teman-teman. Gitu ya. Jadi ketika teman-teman jual bukunya, misal harganya 79.000, ya 79.000 itu milik teman-teman, bukan miliknya sebagian milik Detak Pustaka itu enggak, atau sebagian milik penerbit gitu enggak. Gitu ya. Cuman kelemahannya kalau penerbit indie itu bayar, baik ketika layoutingnya, editing naskahnya, lalu editing cover, ISBN sampai percetakan itu bayar sendiri. Jadi masing-masing bayar sendiri. Kalau di Detak Pustaka ada paket-paket seperti itu, paket penerbitan indie ya namanya. Lah ini paket-paket penerbitan indie yang ada di Detak Pustaka. Ada paket minimalis. Ini nanti teman mendapatkan free ISBN dan juga free cetak sebanyak 5.
Kalau ada paket komplit light ini dapat 10 eksemplar dan paket komplit 15 eksemplar gratis. Dan ini beda-beda fitur ya, ada yang dapat layouting gratis, ada juga yang enggak gitu. Tapi untuk semuanya ini mendapatkan sertifikat terbit atau sertifikat bukti terbit dan ISBN-nya free semuanya. Ini untuk paket indie. Gitu ya. Jadi untuk indie dan juga indie dan juga gratis atau mayor, bedanya itu di biayanya ya. Kalau yang indie itu berbayar, namun royaltinya 100% untuk penulis. Kalau mayor, ini berlaku untuk semua penerbit ya, bukan hanya Data Pustaka. Jadi ini nambah wawasan teman-teman juga. Untuk mayor, teman-teman nggak bayar sama sekali. Tapi royalti dibagi, alias nggak di teman-teman aja gitu, dibagi. Gitu ya, untuk menerbitkan buku secara indie. Lalu juga ada menerbitkan buku secara part-partan atau satu gitu. Kan kalau ini paketan ya, untuk penerbitan ini paketan. Jadi teman-teman namanya langsung semuanya gitu loh. Ada ISBN, ada layout, ada cover, itu semuanya di cover jadi satu. Nanti dikirimkan ke teman-teman dalam bentuk eksemplar buku dan juga bukti terbit. Termasuk ISBN bisa dicek di Perpusnas. Kalau paketan, itu teman-teman urusin satu-satu, urusin sendiri. Kalau di Tak Pustaka itu ada di layanan ini. Yang pertama teman-teman ngurusin layoutnya sendiri, lalu yang kedua ngurusin covernya sendiri gitu, naskahnya sendiri, sampai ISBN-nya. Kalau ISBN nggak bisa sendiri ya, ada campur tangan penerbit. Dan di Tak Pustaka juga menyediakan ISBN aja, ISBN aja. Jadi ada beberapa paket penerbitan. Yang pertama tadi yang gratis, yang free, yang mayor tadi. Lalu yang kedua indie, yang paketan berbayar langsung dalam satu paket bundle gitu. Dan yang ketiga itu hanya ISBN. Hanya ISBN saja. Di sini ada hanya ISBN. Harganya jauh lebih murah sebenarnya. Nah, ini untuk ISBN. Nah, seperti itu ya. Hanya ISBN saja. Sebenarnya syarat wajib menerbitkan buku salah satunya ISBN. Kalau buku teman-teman udah ada ISBN-nya, udah bisa dikatakan kalau buku teman-teman udah terbit. Tinggal mencetak bukunya, lalu dikirimkan ke Perpusnas sebagai arsip ya. Jadi informasi tambahan untuk teman-teman, kalau teman-teman misalkan menerbitkan buku secara indie atau sendiri-sendiri gitu, teman-teman handle sendiri, teman-teman wajib cari jasa pengurusan yang mereka menawarkan untuk mengirimkan cetak buku teman-teman itu ke Perpusnas, biar nanti ada catatan arsipnya. Soalnya itu wajib. Jadi harus hati-hati milih jasa pengurusan ISBN ya. Jangan-jangan nggak dikirim ke Perpusnas gitu. Soalnya statusnya ada. Kalau misalkan teman-teman cek di Perpusnas itu statusnya ada, udah dikirim apa belum. Oke, itu ya teman-teman untuk tips-tipsnya bagaimana cara menerbitkan buku, apalagi teman-teman yang pertama kali ya. Tips-tipsnya tadi yang dikirim naskah gratis tadi, yang pertama teman-teman wajib tahu temanya itu kira-kira nyambung nggak dengan era saat ini gitu, atau ngetren nggak. Kalau ngetren tuh pasti ada yang baca nanti, asalkan poin kedua terpenuhi, yaitu mengetahui sasaran pembaca. Itu ya. Dan lain-lain tadi ya, udah kita sampaikan. Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan bertanya ya. Kita sharing-sharing santai aja. Ini ada apa ini? Pertanyaan dari Rizky Amelia. Jika penulis belum memiliki karya diterbitkan atau baru pertama kali menerbitkan buku, bisa dapat kesempatan? Oh, tentu bisa. Tentu bisa.
ini dipengaruhi bukan hanya pengalaman teman-teman menerbitkan buku ya, tapi seberapa bagus tulisan teman-teman dan seberapa meyakinkan proposal teman-teman ketika mengirimkan naskah. Nah, di poin terakhir tadi itu, yang mana tadi? Nah, yang ini, yang format dan teknis naskah, tambahan proposal ini. Proposal ini berisi tentang kenapa naskah harus kita terbitkan atau harus kami terbitkan. Kenapa? Itu kalau teman-teman bisa menawarkan secara luar biasa, itu pasti kami terima. Soalnya dari penulisnya aja udah yakin ya, kalau bukunya ini bagus, isinya bakalan berguna bagi banyak orang. Ya kalau kayak gitu ya pasti bisa diterbitkan, gitu ya. Jadi nggak menutup kemungkinan meskipun teman-teman belum punya pengalaman sama sekali menerbitkan buku, tapi tulisannya bagus dan proposalnya keren, pasti bisa kok. Bukan hanya di Tak Pustaka, semua penerbit pasti bisa, gitu ya. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Silakan tanya-tanya ya. Kita santai aja. By the way, di sini udah ada yang pernah menerbitkan buku, teman-teman. Udah ada yang pernah menerbitkan buku. Coba, coba itu tulis di pesan kalau pernah. Kalau nggak berani ngomong ya. Masih malu-malu, Mas, mungkin. Baru pertama kali. Nggak apa-apa teman-teman, kita diskusi aja. Kita diskusi santai, ngobrol-ngobrol. Oke. Kita ngobrol-ngobrol santai aja. Nggak usah malu. Mumpung ada kesempatan kita bisa berdiskusi tentang penerbitan ya. Ayo barangkali teman-teman mau bertanya tentang menerbitkan buku. Mbak Meta barangkali mau menambahkan masalah penjelasan saya tadi. Mungkin sudah cukup jelas sih ya untuk teman-teman sekalian yang tadi menyimak. Mungkin bagi penulis-penulis pemula yang baru belajar menulis, itu bisa sih mencoba mengirimkan naskahnya ke Detak Pustaka ya Mas ya. Bisa, gratis kok. Iya, gratis. Bisa dengan cara ini kita bisa melihat ini loh teman-teman, melatih kemampuan kita. Oh, seberapa jauh ya saya bisa menulis gitu. Mungkin ada yang ditanyakan teman-teman? Yuk yang mau bertanya langsung aja. Nah, ini. Nah ini. Mau menanya tentang menyusun outline ya. Wah ini menarik ini. By the way nanti akan ada kelas menulis ya. Nanti akan diisi oleh Dikare sama Mas Amin. Itu kelas menulis non fiksi dan kelas menulis fiksi. Itu akan kita launching kurang lebih akhir bulan ini untuk kelas non fiksi. Di kelas non fiksi itu nanti Mas Amin akan bahas tentang outline secara lengkap. Nah, Mas Amin ini pernah menerbitkan beberapa buku, nggak di Tak Pustaka, di penerbit yang cukup besar juga. Nah, nanti dari pengalaman Mas Amin bisa diambil nih tentang menyusun outline yang lengkap ya. Ini lengkap banget kalau Mas Amin.
Jadi kalau saya bahasnya di sektor penerbitnya aja. Untuk informasi kelas nanti akan diinfokan mungkin uh, berapa ya? H7 hari mungkin H-7 akan diinfokan. Kendala yang paling sering ditemui penulis dalam penerbitan dan adakah tips untuk mengatasinya? Kendalanya sebenarnya penulisnya sendiri ya. Nulisnya kurang konsisten, kurang ada niat yang berapi-api gitu untuk menerbitkan buku. Kalau dua poin teratas tadi ya, yang pertama ini mengetahui tema yang akan ditulis ya, tema secara umum dan sasaran pembaca, itu pasti nggak akan ada kendala. Kendala mungkin kendala teknis ya, seperti mungkin ada kesibukan lain atau ada hal-hal yang memang harus dikerjakan terlebih dahulu. Tapi kalau untuk kendala yang mempengaruhi penulisannya, itu kalau tahu dua ini, itu saya jamin nggak akan itu ya tertunda-tunda. Tipsnya ya harus konsisten aja. Misalkan saya dulu pernah nulis sebuah novel, ini novelnya gratis, saya share di Tetap Pustaka juga udah, mungkin udah di-download lebih dari 20.000 kali oleh teman-teman itu. Itu saya nulis hanya dalam waktu 3 hari kalau nggak salah. Itu tentang perjalanan, nggak perjalanan sih, impian saya ke seorang wanita gitu. Kayak halu gitu lah, haluan seorang pria ke wanita. Itu saya tulis cuma 3 hari. Itu novel lengkap. Saya share secara gratis di Tak Pustaka. Di Tak Pustaka ada beberapa novel saya yang saya share secara gratis. Cuma itu novel lama, jadi penulisannya agak berantakan. Jadi kendalanya ya itu ya, dari penulisnya sendiri harus konsisten. Pertama harus konsisten, yang kedua harus menentukan tujuannya apa menerbitkan buku. Kalau tujuannya hanya untuk terbit, terbit aja, itu nggak ada motivasi yang lebih. Kalau tujuannya untuk berbagi, misalkan, akal aku menerbitkan buku ini, aku bisa bermanfaat untuk beberapa orang, ya aku terbitkan, itu pasti punya motivasi, gitu ya. Jadi dari niatnya juga harus tahu gitu, mau menerbitkan buku untuk siapa, manfaatnya apa, gitu ya. Jadi nggak asal terbit, nggak asal dapat royalti gitu. Jadi kita nggak bicara sisi ekonominya aja, tapi sisi kebermanfaatan kita ke sesama juga. Itu pasti akan menjadi motivasi yang tinggi untuk kita semangat nulisnya dan menerbitkan buku. Gitu ya, Kak Lutfia Miranda Putri. Kalau ada yang kurang, tulis lagi aja pertanyaannya, nggak apa-apa. Untuk biaya penerbitan yang free, saya lihat tadi tidak termasuk layout. Untuk yang free, ini semuanya ditanggung penerbit. Yang free ya, yang kirim naskah. Yang kirim naskah, itu semuanya ditanggung penerbit. Jadi nggak ada biaya sama sekali. Jadi teman-teman cukup menulis naskah yang lengkap, beserta proposal, dan juga data diri dikirimkan. Itu nanti kita review gitu tulisannya. Jadi nggak ada biayanya ya. Nggak ada biayanya. Beda kalau indie. Indie itu ada biayanya. Kalau indie biayanya. Jadi nggak ada free kalau untuk indie ya. Jadi bayar semuanya. Kalau untuk yang free tadi ya free, namanya free. Gitu ya Kak Nita. Ada yang kurang jelas, boleh ditulis lagi Kak Nita atau Kak Lutfia Miranda. Kak Dias barangkali kalau kurang puas dengan jawaban saya. Gimana teman-teman? Ada tambahan pertanyaan? Kita diskusi lagi aja.
Oke, ada pertanyaan lagi? Mau nanya Kak, biasanya kita mengirimkan tulisan ke penerbit setelah ceritanya tamat atau berangsur perbab. Untuk kirim naskah, itu dianjurkan lengkap ya. Jadi kita nge-reviewnya juga gampang gitu. Ini perbabnya nyambung apa enggak, ini udah bagus apa enggak, gitu biar gampang. Jadi kalau bisa lengkap, naskahnya lengkap baru kita kirimkan. Bukan hanya di Tak Pustaka aja, di semua penerbit pasti ketentuannya harus naskah lengkap. Gitu ya. Cara membuat proposal yang baik dan benar itu seperti apa ya Kak? Nah ini pertanyaan bagus. Setelah kita membuat naskah tulisan atau naskah buku yang bagus, tapi kita nggak bisa membuat naskah proposal yang sama bagusnya, itu agak pincang. Artinya kita nggak bisa menjelaskan buku kita itu bagus apa enggak. Nanti ketika diajak workshop itu bingung ditanyain calon pembaca ini bukunya kenapa ya harus kita beli. Diem aja. Jadi pertama, teman-teman harus tahu. Pertama, kita bahas dua poin ini ya, syarat umum ini. Kesesuaian tema. Temanya ini hangat. Oke, kita garis bawahi ya. Yang kedua, sasaran pembacanya jelas. Udah ya, kita garis bawahi dua poin ini. Ketika kita udah tahu dua poin ini, nulis proposalnya itu mudah. Jadi teman-teman cukup menjelaskan. Buku ini berisi tentang titik-titik gitu ya. Dan akan sangat bermanfaat untuk target market ini. Kenapa bermanfaat? Setelah saya riset di beberapa media mainstream, misalkan ya, banyak orang-orang dengan target pembaca yang udah kamu tuju, itu memiliki kegemaran tentang sesuatu yang ada hubungannya dengan tema yang kamu pilih. Gitu ya. Jadi intinya ketika membuat proposal, teman-teman itu kayak menawarkan sebuah barang untuk dijual. Kayak jadi sales gitu. Cuman salesnya di sales buku sendiri. Buku saya tuh bagus. Bagusnya kenapa harus bisa dijelaskan. Gitu ya. Bagusnya karena memiliki makna-makna yang bernilai tinggi gitu. Bernilai tinggi yang seperti apa harus dijelaskan secara rinci juga. Siapa yang akan menerima manfaat di bukumu ini? Pembaca siapa yang akan paling berdampak ketika membaca buku ini? Jadi harus mengetahui dua poin itu untuk menulis proposal yang bagus. Gitu ya. Kayak kita menawarkan sebuah barang. Gitu ya. Biasanya yang paling saya tiru ya, ini iklan-iklannya Apple. Apple ini menjual barangnya enggak menonjolkan apa istilahnya ya, enggak menonjolkan spesifikasinya aja, tapi juga filosofinya juga ada. Buku ini akan, misalkan iPhone adalah HP yang enggak umum, misalkan ya, enggak umum. Pemakaiannya enak, meskipun RAM-nya kecil, tapi enak aja gitu. Orang yang pakai iPhone seakan-akan dia terlihat lebih tinggi status sosial daripada orang lain. Sama halnya dengan buku. Kita taruh nilai psikologis di situ dalam proposal. Jadi bukan hanya menawarkan secara baik buruknya buku, tapi juga kita menawarkan nilai-nilai kayak gitu. Gitu ya. Intinya sama seperti kita menawarkan sebuah barang. Atau misalnya teman-teman all shop juga misalkan ya. Ketika menjual barang itu kayak gimana? Ya kayak gitu. Atau teman-teman bisa mempelajari copywriting di Tak Pustaka, ada kayaknya postingannya. Copywritingnya itu. Jadi copywriting untuk menjual sesuatu. Kalau di saya ya, ada beberapa rumusnya. Nanti akan saya bahas di next pembahasan aja tentang apa ya, tentang buat proposal ini. Ini pernah saya catat juga.
Meta yang tahu, ini Meta sering tak kasih tahu tentang rumus-rumus copywriting untuk menjual. Pokoknya yang pertama teman-teman harus tahu deskripsi dari buku teman-teman itu gimana. Deskripsi itu berisi tentang tema, kesesuaian tema, dan juga sasaran pembacanya. Di sini kita nggak nulis sinopsisnya ya, bukan sinopsis yang kita tawarkan. Bukan sinopsis, tapi premisnya. Premisnya. Kalau teman-teman belum tahu premis, itu premis gabungan dari tujuan apa namanya? Tujuan tokoh utama di situ atau tujuan penulis itu apa dan terjegalnya karena apa. Jadi yang kita tawarkan premis, lalu premisnya ini kita kasih semacam keunggulan. Ini kenapa? Kenapa bisa laku gitu. Gitu ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa tanyakan lagi. Nanti akan saya share ya tentang apa namanya copywriting untuk membuat proposal buku. Itu mungkin nanti Meta akan buatkan itunya, feed-nya. Nanti kita share di Instagram carousel. Untuk surat pengantar dalam pengiriman naskah, apakah itu maksudnya surat referensi? Apakah itu wajib dilampirkan? Surat pengantar ini sama dengan proposal. Gitu ya. Surat pengantar ini sama dengan proposal yang isinya penawaran dan juga biodata. Gitu ya. Isinya nanti berupa penawaran. Sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita menjelaskan kenapa buku ini nanti bisa laku. Kita tawarkan ke penerbit. Buku ini memiliki beberapa kelebihan. Kalau dijual di segmen market seperti ini, itu pasti akan laku. Karena mereka suka yang seperti ini. Berdasarkan riset yang saya dalami, market ini gemar sekali membaca, nggak harus buku, membaca topik kayak gini. Dan tulisan saya nyambung dengan topik itu. Itu contoh pembuatan proposal. Dan juga nanti bawahnya dikasih biodata. Ini sama dengan surat pengantar. Sama aja. Oke teman-teman, ada yang tanya lagi? Kita santai-santai aja tanya jawabnya. Nanti kita akhiri jam 8:30 ya. Jadi masih cukup ada waktu 19 menitan untuk kita diskusi. Ayo tanya-tanya lagi biar kita ada diskusi yang enak di malam Senin ini. Siap-siap Kak Indri Danti. Ini teman-teman berarti belum pernah menerbitkan buku ya, rata-rata di sini. Belum ya, oke. Biasanya yang paling enak itu ya buat uji coba, nulis Wattpad itu. Saya sering lihat-lihat Wattpad juga, saya cek penulis-penulisnya. Kalau bagus ya kadang ada yang dikontak juga. Itu buat uji coba. Tapi kalau mau langsung nerbitin ya nggak masalah juga. Cuman kalau mau uji coba market atau sasaran pembaca, misalkan teman-teman belum tahu pembacanya siapa, di Wattpad itu cukup bagus ya, platformnya cukup bagus untuk kayak cek ombak gitu.
Nanti bulan depan akan ada sesi seperti ini. Bulan depan, pertengahan bulan, sama kayak hari ini. Tapi nanti bukan saya ya. Nanti pembahasannya kita rahasiakan. Intinya lebih lebih seru. Nanti ada Dikare juga, ada Mas Amin, ada Dikare itu nanti bahas tentang kelas fiksi. Jadi teman-teman bahas tentang, nanti teman-teman akan dijak membahas bagaimana cara menulis buku fiksi. Lalu ada Mas Amin nanti ngebahasnya tentang kelas non fiksi. Jadi kalau teman-teman mau menulis tentang pengalaman pribadi, nah nanti di sesi seperti ini yang diisi Mas Amin itu cocok untuk diikuti. Lalu nanti juga ada Pak Sri Dewanto, beliau akan bahas tentang menulis konten di media mainstream atau media besar kayak Kompas, Kompasiana gitu. Dan nanti saya juga akan ngisi lagi di bagian ngeblog atau kelas menulis konten artikel untuk blog. Itu nanti saya isi juga. Spoiler aja ya untuk apa namanya, pertemuan masalah blog itu nanti kita akan sedikit mengulik tentang SEO. Atau kalau teman-teman belum paham itu, misalkan teman-teman menulis ya, menulis cara menerbitkan buku. Artikel yang ada di halaman awal itu dioptimalkan dengan strategi SEO. Nah itu nanti akan saya bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya, tapi belum tahu kapan ya. Kalau untuk bulan depan jelas belum, bukan saya. Jelas bukan saya. Teman-teman kira-kira tertarik apa enggak pembahasan SEO kayak gitu? Pembahasan menulis konten di blog atau di website. Itu apa namanya? Keuntungannya banyak loh. Kalau teman-teman jualan, itu bisa juga untuk jualan. Kalau teman-teman ingin mendapatkan penghasilan dari iklan, itu juga bisa dijadikan salah satu sumber penghasilan pakai strategi SEO ini. Dan banyak lagi bisa untuk membangun reputasi juga. Apalagi untuk teman-teman yang ingin personal brandingnya bagus ya, itu beli aja domain nama teman-teman. Misalkan Kak Indri Danti gitu ya. Beli aja domain indridanti.com. Isinya nanti berupa portofolio atau berupa CV. Itu nanti dioptimalkan pakai strategi SEO. Jadi ketika nulis nama Indri Danti itu paling atas. Nah itu nanti yang akan kita bahas. Itu menarik banget. Banyak penulis yang belum tahu strategi kayak gini. Bahkan kemarin pas ada meeting apa namanya, pemateri kelas itu, mereka tertarik banget tentang seperti ini. Rata-rata penulis yang saya ajak meeting. Itu ya. Kira-kira yang belum menerbitkan buku ini pengen menerbitkan buku atau tidak? Kak Nisa May, Elisa, Salma, kenapa enggak? Langsung kirim aja. Gratis kok. Gratis kirim naskahnya. Teman-teman cukup kunjungi, saya kirim di ini ya, di obrolan. detakpustaka.com/kirim strip naskah. Ini gratis ya, nggak dipungut biaya apapun. Jadi kalau tulisan teman-teman itu bagus, pasti lolos. Gitu ya. Udah ada beberapa yang mengirimkan tulisannya, masih dalam review, masih kita review tulisannya. Oke. Gimana, ada pertanyaan lagi teman-teman?
masih ada 12 menit atau 10 menit kita bahas-bahas tentang penerbitan. Ayo yang mau bertanya, mumpung ada kesempatan. Kita sharing-sharing tentang penerbitan. Ayo, saya tunggu ya. Jam 8:30 kita akhiri untuk sesi kelasnya hari ini. Barangkali tadi ada yang kurang jelas atau kurang paham, bisa saya ulangi gitu. Ditulis aja kalau malu mau ngomong. Gimana teman-teman, apakah udah cukup? Mbak Meta barangkali mau nambahin atau ngajukan pertanyaan juga boleh sebagai penutup gitu. Mungkin ini tadi saya sedikit baca dari chat roomnya tadi ada yang bertanya ini, Mas. Bagaimana cara membuat layout sendiri itu? Tadi sudah dijawab apa belum ya? Oh, layout sendiri ya. Iya, layout Oh, secara ini bisa jelaskan mandiri. nggak maksudnya layout di sini? Oke. Layout ini maksudnya gini ya teman-teman. Isi bukunya itu nanti diatur biar rapi. Secara marginnya bagus, secara fontnya itu sesuai, jarak antar fontnya sesuai, dan juga dikasih dekorasi-dekorasi yang sesuai, dan penomorannya sesuai. Kalau biasanya, atau di kita Tetap Pustaka itu menggunakan aplikasi Adobe InDesign. Untuk aplikasi profesional ya, kita nggak pernah pakai Microsoft Word. Cuman kalau teman-teman masih awal atau pemula nggak tahu itu InDesign itu aplikasi apaan, pakai Word itu udah cukup. Udah cukup. Dulu banget saya pakai Word tahun 2000 berapa tuh 15-an kali pakai Word. Nah, mulai beberapa tahun ke belakang itu udah pakai Adobe InDesign. Kenapa Adobe InDesign? Itu memang aplikasi profesional yang dikhususkan untuk layouting buku. Jadi buku-buku yang teman-teman lihat yang kelihatan rapi banget itu, margin-marginnya rapi, lalu ada gambar-gambarnya juga rapi, di tengah-tengah ada gambar tapi kok rapi, itu ngaturnya pakai Adobe InDesign. Nah, itu contoh layoutnya gitu. Itu ya untuk layout tadi. Kak, cover bukunya akan diterbitkan dari Tetap Pustaka. Ini untuk kirim naskah yang gratis atau yang indie? Kak Nurenovia, tolong dijawab ya. Jika ingin mengirimkan naskah sekumpulan quotes, kira-kira bisa nggak? Bisa. Asalkan quotes-nya itu satu tema ya. Satu tema. Misalkan kalau teman-teman pernah baca bukunya Raditya Dika, di bukunya yang terakhir misalkan tentang ubur-ubur lembur itu kan kumpulan cerpen.
tapi temanya sama, bahas tentang kerjaan. Nah, kalau quotes juga nggak apa-apa, sekumpulan quotes tapi dengan tema yang sama. Jadi nanti kita tahu target pembacanya siapa. Tapi kalau quotes-nya itu acak, ya itu susah. Kita nggak tahu target marketnya siapa nanti. Itu ya. Kak Nurenovia, masalah cover ya. Untuk indie, di paket minimalis itu dari apa namanya, dari penulis. Tapi untuk kirim naskah itu dari kita. Tapi nanti juga akan melalui persetujuan penulis. Kira-kira ini cocok apa enggak gitu. Jadi nanti kita kirim ke penulis dulu. Covernya udah sesuai apa enggak. Kalau sesuai ya kita cetak. Kalau belum sesuai ya kita revisi. Maunya yang kayak gimana. Jadi tetap kita komunikasi dengan penulis masalah cover dan layoutnya. Biar sesuai dengan preferensi penulis juga. Gitu ya. Tapi tetap nanti yang menentukan penerbit. Intinya kita saling komunikasi nanti antara penulis dan penerbit. Enggak jalan berbeda gitu. Tetap sejajar. Itu ya, Kak Nurin. Oke, Kak Salma. Gimana Kak Nurin, ada yang ditanyakan lagi masalah cover? Sama, yang gratis juga sama. Sama. Nah, nanti covernya dari penerbit dan cover yang dipilih juga atas persetujuan penulis. Jadi kita tetap berdiskusi dengan penulis. Sama Kak Nurin ya, sama. Siap. Oke, kurang 5 menit lagi. Satu pertanyaan aja deh. Ada apa enggak? Satu pertanyaan, kita akhiri sesi kelas hari ini. Ayo, yang mau bertanya, silakan. Terakhir nih, sebelum kita akhiri. Kalau nggak ada, kita akhir aja ya. Oke, kita akhir aja ya untuk sesi hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah menyempatkan waktu untuk bergabung di sesi sharing kali ini atau sesi kelas hari ini. Kita akan bertemu bulan depan, pertengahan bulan juga, yang akan diisi oleh pemateri-pemateri lain yang tentunya akan membahas tentang menulis, entah itu menulis buku, menulis cerpen, menulis buku non fiksi atau fiksi, dan nulis-nulis lain termasuk nulis blog dan juga nulis konten untuk media mainstream. Jadi kita akan bertemu di bulan-bulan selanjutnya. Intinya untuk acara ini atau untuk kegiatan ini akan berlangsung secara sebulan sekali, gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang mau menerbitkan buku di Letak Pustaka ya khususnya, setelah sesi sharing kali ini teman-teman bisa klik di detakpustaka.com/kirim strip naskah, gitu ya. Ini naskahnya atau ngirim naskahnya gratis, nggak dipungut biaya apapun. Jadi teman-teman tinggal submit aja, tulis nama, coba saya bukakan ya di form ini. Tinggal nulis nama, alamat, email, WhatsApp, kategori naskah, ini naskahnya tentang apa.
masuk quotes atau kumpulan cerpen atau novel, lalu upload naskahnya di sini, dan juga upload CV penulis, surat pengantar, sinopsis, dan keseluruhan isi naskah, ataupun sinopsis ya, sinopsis keseluruhan isi naskah. Jadi nanti juga disertakan sinopsis singkat aja tentang apa gitu. Ini nanti dimasukkan dalam satu proposal, jadi cukup satu dokumen dikirim ke sini. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita akhiri untuk sesi sharing kali ini. Terima kasih buat teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat malam teman-teman. Silahkan bisa live sekarang ya. Oke, terima kasih. Sama-sama Kak Indri.